Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Di pertemuan kali ini kita masih membahas tentang materi yang sama dengan minggu lalu, yaitu teks prosedur. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar kita hari ini. Kompetensi dasar kita hari ini yaitu menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nantinya setelah kalian menonton video pembelajaran ini, diharapkan anak-anakku sekalian mampu menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis dengan baik tentunya. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Sini ada langkah-langkah menyajikan teks prosedur. Yang pertama, yaitu kalian harus menentukan terlebih dahulu jenis kegiatannya. Yang kedua, kalian harus membuat kerangka secara garis besar. Yang ketiga, setelah membuat kerangka secara garis besar, kalian menyusun kerangka secara sistematis. Kemudian, yang keempat yaitu mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat sebuah teks prosedur. Yang kelima, mengembangkan kerangka yang sudah dibuat. Dan yang keenam, kalian harus menyunting teks prosedur yang sudah jadi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu menentukan jenis kegiatan. Langkah pertama dalam membuat teks prosedur adalah menentukan jenis kegiatan yang akan kalian lakukan, baik ditentukan oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Nah, di pekan lalu kita sudah membahas jenis kegiatan dari teks prosedur ada 7. Yang pertama yaitu resep, yang kedua trik, kiat, cara jitu, kemudian tips, ada petunjuk penggunaan, dan juga cara pemakaian. Dari ketujuh jenis kegiatan ini, kalian bisa tentukan satu untuk membuat sebuah teks prosedur. Ibu sudah memberi contoh, ini jenis kegiatan yang dipilih misalnya adalah petunjuk penggunaan. Kemudian kita beri judul untuk teksnya yaitu memanfaatkan energi listrik untuk menyalakan lampu. Setelah kalian menentukan jenis kegiatan dan memiliki judul teks prosedur, langkah yang kedua yaitu membuat kerangka secara garis besar. Setelah menentukan jenis kegiatan, selanjutnya adalah membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar dengan tetap memperhatikan struktur teks yaitu pernyataan umum, langkah-langkah, dan juga penegasan ulang yang ada di dalam sebuah teks prosedur. Ibu beri contoh pembuatan kerangka secara garis besar nih. Yang pertama dari judul yang sudah tadi kita buat ya. Yang pertama yaitu pengertian listrik, ini ada di bagian pernyataan umum. Kemudian yang kedua, kerangkanya yaitu alat dan bahan kegiatan apa saja yang nantinya akan digunakan. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah kegiatan, dan kerangka yang terakhir yaitu simpulan dari kegiatan yang dilakukan. Setelah membuat kerangka secara garis besar, langkah yang kita lakukan yaitu menyusun kerangka secara sistematis. Kerangka yang disusun secara sistematis ini harus disusun dengan benar dan juga mudah dipahami oleh pembaca nantinya. Dari keempat kerangka secara garis besar yang sudah kita buat tadi, kita kembangkan lagi. Yang pertama yaitu kita tulis pengertian listrik. Kemudian bagaimana listrik itu dihantarkan hingga dapat menyalakan sebuah lampu. Kemudian kerangka yang kedua yaitu bahan yang kita perlukan meliputi baterai, kabel, lampu bohlam, tali plastik, dan juga selotip. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu menghubungkan kabel pada bohlam, hubungkan sisa ujung kabel yang sudah terhubung ke bohlam dihubungkan ke baterai, kemudian nantinya baterai akan menyala, dan dibandingkan jika menyalakan bohlam dengan menggunakan kabel dan menggunakan tali plastik, apa yang akan terjadi. Kemudian ya diakhiri dengan simpulan, yaitu bohlam akan menyala jika dihubungkan dengan kabel, tetapi jika dihubungkan dengan tali plastik, bohlam tidak akan menyala. Nah, kerangka yang secara sistematis sudah kita buat ini nantinya akan kalian kembangkan menggunakan bahasa kalian sendiri dengan tetap memperhatikan struktur dan juga kaidah kebahasaan yang ada di dalam sebuah teks prosedur. Setelah menyusun kerangka secara sistematis dan terperinci dan juga mudah dipahami nantinya oleh para pembaca, kalian mengumpulkan bahan-bahan. Apabila ada topik-topik tertentu yang belum dikuasai, yang belum kalian kuasai, sebaiknya kalian membaca-baca terlebih dahulu berbagai referensi yang relevan
dari bahan-bahan bacaan ataupun melalui kegiatan wawancara. Namun apabila kalian sudah menguasai semua topik yang nantinya akan kalian bahas, kalian bisa langsung melanjutkan ke langkah berikutnya. Dari pembuatan kerangka sistematis, kalian bisa langsung mulai mengembangkan kerangka tulisan yang sudah dibuat. Nah, di sini ada pengembangan kerangka tulisan. Jadi kerangka tulisan secara sistematis yang tadi sudah dibuat, yang ada 4, kemudian kita kembangkan menjadi sebuah teks prosedur. Ibu bacakan ya. Listrik adalah energi yang dapat dihantarkan untuk menyalakan suatu benda teknologi. Untuk mengetahui bagaimana listrik dihantarkan hingga dapat menyalakan suatu benda seperti lampu, maka perlu dilakukan percobaan dengan menggunakan bahan-bahan seperti baterai, dua helai kabel, lampu bohlam, tali plastik, dan juga selotip. Setelah bahan terkumpul, lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, hubungkan kedua kabel dengan bohlam dengan cara menguliti ujung kabel dan rekatkan pada bohlam dengan menggunakan selotip. Selanjutnya, kedua ujung kabel yang terhubung dengan bohlam dikuliti kemudian dihubungkan dengan baterai. Setelah kabel terhubung dengan baterai dan bohlam, maka bohlam akan menyala. Kemudian lakukan hal yang sama dengan mengganti kabel menggunakan tali plastik. Jika menggunakan tali plastik, maka bohlam tidak akan menyala. Nah, dari langkah di atas dapat disimpulkan bahwa lampu akan menyala jika terdapat arus listrik dengan menggunakan penghubung yang tepat seperti kabel. Tapi jika menggunakan tali plastik, bohlam tidak akan menyala. Nah, ini adalah pengembangan kerangka tulisan dari kerangka sistematis yang sudah kita buat, yang ada 4 poin tadi. Jadi kita kembangkan dengan menggunakan bahasa kalian, tetapi tetap harus memperhatikan struktur, kaidah kebahasaan, dan juga isi dari teks prosedur yang dibuat. Setelah kerangka sistematisnya kita kembangkan menjadi sebuah teks prosedur, langkah yang kita lakukan selanjutnya yaitu menyunting teks. Jadi ketika teks itu sudah jadi, tidak serta-merta langsung dikumpulkan atau selesai, tapi kita harus menyunting kembali teks prosedur yang sudah kita buat. Apa sih menyunting? Jadi setelah kerangka ditulis dengan selesai, sudah dikembangkan, selanjutnya kita harus menyunting atau memperbaiki kebenaran isi, struktur, dan juga penggunaan ejaan atau tanda baca yang terdapat di dalam sebuah teks prosedur yang dibuat. Jadi diteliti kembali apakah tanda bacanya sudah benar, apakah ejaannya sudah benar, ketepatan isinya, apakah sudah sesuai strukturnya, sudah ada pernyataan umum, langkah-langkah, dan juga penegasan ulang atau belum gitu ya. Jadi dicek kembali, diteliti kembali, seperti itu. Setelah selesai, baru teks prosedur dapat disajikan dan dibacakan. Nah, anak-anak sekalian, tadi adalah penjelasan tentang bagaimana langkah-langkah menyajikan sebuah teks prosedur. Selanjutnya, kalian akan diminta untuk menuliskan sebuah teks prosedur dengan memperhatikan struktur yang terdiri dari pernyataan umum, langkah-langkah, dan juga penegasan ulang, serta memperhatikan kaidah kebahasaan yang ada di dalamnya. Dan nanti Ibu berharap kalian menulis atau menyajikan teks prosedur dengan mengikuti langkah-langkah yang tadi sudah Ibu jelaskan, supaya kalian dapat mengerjakan dengan mudah. Langkah-langkah tersebut bisa diikuti seperti itu ya. Nah, sekian pemaparan singkat tentang bagaimana cara menyajikan sebuah teks prosedur sesuai dengan struktur dan juga kaidah kebahasaan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.